Kali ini saya akan menjelaskan dua topik sekaligus. Yang pertama yaitu NPWP, nomor pokok wajib pajak, dan NPPKP ya. Nah, pertama-tama kita akan bahas dulu yang NPWP ya. NPWP itu singkatan dari nomor pokok wajib pajak. Nah, apa yang kita pelajari pada topik NPWP ini sebenarnya lebih mendasar dulu pada dasar-dasar hukum pajak ya. Anda harus mengenal dulu yang namanya siapa itu wajib pajak. Jadi wajib pajak itu ada dua jenis, dua kategori ya, yaitu orang pribadi ataupun badan. Jadi orang pribadi itu perorangan, badan itu bentuknya organisasi ya. Jadi bisa orang pribadi satu orang saja, setiap dari kita itu bisa jadi WP. Namun kalau ada perusahaan atau organisasi apapun itu juga merupakan wajib pajak tersendiri ya. Jadi bisa jadi kita ini punya NPWP pribadi, ataupun kalau kita punya perusahaan ada NPWP untuk perusahaannya itu sendiri. Maka wajib pajak ini meliputi siapa saja mereka yang membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak. Tentu setiap wajib pajak itu punya hak dan kewajiban masing-masing yang nanti akan kita bahas ya. Berikutnya tentang badan. Apa sih badan itu ya? Badan itu definisinya adalah sekumpulan orang dan atau modal ya. Jadi kumpulan yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Bisa jadi bentuknya ada perseroan terbatas, perseroan komanditer atau CV ya, atau bentuk perseroan lainnya, juga BUMN, BUMD itu juga termasuk badan ya. Dan apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun ini kumpulan modal biasanya dikelola oleh beberapa orang saja, atau persekutuan, perkumpulan, yayasan, ormas, organisasi sosial politik, atau apapun itu organisasinya ya, selama dia harus berurusan dengan pajak maka dia harus punya NPWP ya, termasuk BUT, Permanent Establishment. Ini kalau perusahaan asing yang punya cabang di Indonesia ya, itu BUT. Oke. Berikutnya ada yang namanya istilah pengusaha. Pengusaha ini bisa orang pribadi ataupun badan yang menghasilkan barang atau impor barang atau ekspor barang atau dagang maupun memanfaatkan barang tak berwujud atau melakukan usahanya dalam bentuk jasa dan memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean ya. Oke. Selanjutnya apa itu PKP? Ya, ini PKP istilah lagi, pengusaha kena pajak. PKP ini adalah mereka yang melakukan usaha dalam bentuk baik itu penyerahan barang atau jualan atau dagang gitu ya, ataupun jasa usahanya. Dan atas peredarannya atau omsetnya atau nilai transaksinya yang melebihi 4,8 miliar per tahun. Ya, jadi kalau sudah sales revenue-nya di atas 4,8 miliar, dia akan dikategorikan sebagai pengusaha kena pajak. Kalau belum 4,8 M, berarti dia belum ya, atau bukan, atau tidak dapat dikategorikan sebagai pengusaha kena pajak. Berikutnya kewajiban WP ya. Jadi WP itu wajib menghitung, memotong atau memungut, lalu menyetor atau membayar, dan melaporkan baik pajak yang menjadi tanggungannya sendiri maupun tanggungan orang lain ya. Contoh, misalkan seorang bekerja di PT X, PT X memberikan gaji dan PT X itu wajib memotong pajak atas
gaji karyawannya. Jadi yang sebenarnya harus bayar pajak itu karyawan, tapi yang memotong adalah PT-nya. Ya. Baik melalui self-assessment, withholding, maupun official assessment system. Self-assessment system itu apa? Sebuah sistem dalam perpajakan, yaitu kita sebagai WP diperkenankan menghitung sendiri. Hitung sendiri, bayar sendiri, lapor sendiri. Withholding itu apa? Contohnya tadi, karyawan yang bekerja di perusahaan. Perusahaannya yang memotongkan ya, atas gaji yang dia peroleh dari perusahaan itu. Harusnya kita bisa bayar sendiri kan ya, tapi karena withholding, jadi dipotong oleh pihak ketiga. Atau official assessment system. Ini yang hitung pemerintah, yang nagih juga pemerintah. Oke. Jadi itu perbedaan dari ketiga jenis sistem pemotongan pajak. Nah, berikutnya dari 4 aktivitas hitung, potong, setor, dan lapor. Kita lihat ya, menghitung, namanya ngitung ya cuman hitung-hitungan saja, tidak ada dokumen khusus ya, bisa dilakukan dengan media apapun. Sedangkan memotong, kalau sebuah BP badan motong pajak karyawannya gitu ya, maka dia wajib menerbitkan bukti potong. Itu dokumen untuk menunjukkan bahwa seseorang dipotong pajak. Jadi kalau kita dipotong tapi nggak ada bukti potongnya, nah ini bisa menjadi kita boleh curiga gitu ya. Karena salah satu syarat untuk memotong dia wajib menerbitkan bukti potong. Sedangkan ketika menyetor atau membayar ke pemerintah melalui dokumen yang namanya SSP, Surat Setoran Pajak. Nah ini ada jatuh temponya, jika terlambat dendanya 2% tiap bulan. Sedangkan untuk melapor dokumennya yaitu SPT. Ya, jatuh temponya untuk pelaporan juga akan berbeda-beda tiap jenis laporan pajak ya. Jika terlambat pun ada dendanya. Anda bisa lihat di KUP, Ketentuan Umum Pajak. Berikutnya kita bahas hak wajib pajak. Jadi setiap WP itu punya 6 hak. Hak yang pertama yaitu menunda SPT. Hak yang kedua merevisi atau membetulkan SPT. Hak yang ketiga mengajukan keberatan. Hak yang keempat mengajukan banding. Hak kelima memperoleh restitusi. Jadi kalau kita lebih bayar dikembalikan, itu hak kita ya. Dan yang keenam hak menunda pembayaran atau mengangsur pembayaran. Kita bahas satu persatu. Pertama, hak untuk menunda pelaporan SPT ya. Kita berhak menunda paling lama 2 bulan. Jadi kalau SPT orang pribadi itu jatuhnya bulan Maret, sedangkan SPT badan itu bulan April. Oke. Nah, kita misalkan orang pribadi boleh menunda sampai 2 bulan. Berarti dari Maret jadi April, jadi Mei paling lambat ya. Boleh ditunda dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis bahwa kita akan menunda ya, permohonan gitu ya. Berikutnya kita wajib menghitung sementara pajak terutangnya berapa. Oke, supaya pemerintah punya catatan. Nah, berikutnya yang ketiga SSP. Jadi bayar dan lapor ini adalah satu hal yang berbeda ya. Jadi kita bisa telah bayar sebelumnya, namun lapornya itu di kemudian hari. Maka sebelum kita menunda, kita wajib sudah membayarnya. Ya, artinya kalau telat lapor nggak apa-apa lah ya, yang penting uangnya sudah masuk dulu. Nah, seperti itu. Berikutnya hak yang kedua yaitu revisi SPT. Ini boleh melakukan pembetulan ya, revisi
pembetulan SPT dengan syarat belum ada tindakan pemeriksaan. Ya, jadi kalau misalkan salah lapor, kita boleh memperbaikinya dengan syarat kita belum diperiksa. Kalau sudah diperiksa artinya sudah tertangkap basah kita salah dalam melaporkan, dan itu tidak boleh kita anulir, ya, revisi. Bila WP itu menyatakan rugi atau lebih bayar, maka pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan pajak. Daluarsa penetapan itu 10 tahun, ya. Maka paling lambat 8 tahun. Misal Anda mau memperbaiki SPT tahun 2020, maka paling lambat kalau daluarsanya berarti 2030, paling lambat adalah 2028, ya. Kalau rugi atau lebih bayar. Oke, berikutnya apabila ketika Anda melakukan revisi, ya, pembetulan SPT sehingga mengakibatkan utang pajaknya lebih besar, terus jadinya Anda kurang bayar kan ya, karena lebih besar dari sebelumnya, maka ada sanksi 2% per bulan, ya, 2% per bulan. Jadi kalau Anda merevisi terus lebih besar, sebaiknya segera dilakukan, karena semakin ditunda sanksinya akan semakin besar karena per bulan. Oke, yang ketiga, hak untuk mengajukan keberatan. Jadi kalau Anda menggunakan membayar pajak khusus yang official assessment system, terus ternyata ditetapkan, terus Anda nggak terima gitu ya, ternyata hitungannya salah menurut Anda, maka boleh mengajukan keberatan paling lambat 3 bulan sejak dikirimnya SKP, ya, surat ketetapan pajak, atau sejak dipotongnya atau dipungutnya pajak Anda. Nah, ini keberatan ini hanya berlaku 3 bulan saja. Jadi kalau lewat dari 3 bulan, masuk bulan keempat setelah ketetapan pajak atau dipotongnya pajak itu, maka Anda dianggap setuju dan tidak boleh mengajukan keberatan. Nah, selanjutnya hak yang keempat yaitu pengajuan banding. Ya, pengajuan banding ini jika misalkan tadi sebelumnya Anda sudah mengajukan keberatan, terus ternyata itu entah ditolak, ya, atau diterima sebagian, terus Anda masih kurang bisa menerima hasilnya itu, maka boleh mengajukan banding. Ini semacam level 2-nya ya. Nah, itu paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima. Ya, jadi habis 3 bulan awal itu Anda boleh mengajukan keberatan, terus misal hasil dari keputusannya itu tidak memuaskan, bolehlah mengajukan banding 3 bulan lagi sejak penetapan keberatannya itu hasilnya ya. Nah, boleh nggak misal langsung banding? Tidak boleh ya. Jadi harus melalui keberatan dulu. Jadi kalau Anda nggak mengajukan keberatan, ya nggak akan pernah bisa banding ya. Dan kalaupun keberatan Anda diterima sepenuhnya, juga nggak boleh mengajukan banding. Lawang keberatannya sudah diterima kok, apa yang mau berdebatkan lagi, itu ya, aneh jadinya. Berikutnya hak yang kelima yaitu hak pengembalian kelebihan pajak. Jadi Anda boleh menerima restitusi. Restitusi akan dilakukan paling lama 1 bulan sejak permohonan, ya, akan dikembalikan. Misal Anda kelebihan bayar bulan ini, misalkan bulan September gitu ya,
terus Anda mengajukan paling lama 1 bulan, artinya bulan depan, bulan Oktober baru akan dikembalikan. Dan ini pemerintah fair enough ya, karena kalau kita telat bayar kita didenda, kalau pemerintah telat mengembalikan juga dia akan memberikan bunga ya, jadi fair ya. Yang telat dia harus membayar lebih. Nah itu untuk restitusi. Hak yang keenam yaitu permohonan menunda mengangsur. Ini paling lama hanya 12 bulan. Oke. Nah, bagi WP kecil dan daerah tertentu ini mungkin ya hanya bisa sampai 2 bulan. Ya, karena apa? Di daerah kecil itu kan nominal pajaknya mungkin relatif kecil. Maka hanya boleh menunda 2 bulan. Karena kalau nominalnya kecil jangan ditunda lama-lama, gitu ya. Nah, itu berikutnya tadi haknya, sekarang kewajiban dari seorang WP. Pertama, wajib minta yang namanya NPWP. Harus punya ya. Kalau Anda nggak punya akan ada dendanya. Jadi pajaknya yang harusnya normal Anda jadi ketambahan denda hanya karena tidak punya NPWP. Jadi lebih baik punya lah ya. Jadi ketika Anda mulai punya penghasilan, saatnya punya NPWP juga. Jangan ditunda karena kena denda ya. Berikutnya Anda juga harus dikukuhkan jadi PKP jika omsetnya lebih dari 4,8 miliar per tahun. Oke, per tahun ya. Berikutnya mengisi SPT dengan lengkap dan benar dan ditandatangani sendiri. Jadi Anda wajib lapor. Pak, kalau saya punya NPWP Pak, tapi tidak punya penghasilan, tetap harus lapor. Namun yang Anda laporkan penghasilannya nihil ya. Tuh. Jadi kalau belum punya penghasilan sebaiknya Anda nggak daftar NPWP nggak apa-apa ya. Karena kalau Anda daftar ya boleh, tapi repot harus lapor nihil terus ya. Oke. Jadi it's okay sebenarnya Anda meskipun belum punya penghasilan mau punya NPWP nggak apa-apa. Cuman ada satu keribetan yaitu harus lapor tiap tahun ya. Berikutnya yang keempat, kewajibannya adalah membayar atau menyetor pajak. Jadi kalau Anda punya penghasilan sudah harus bayar pajak, baik di kantor pos maupun bank persepsi. Bank persepsi itu yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima pembayaran pajak. Yang kelima, wajib melakukan pembukuan dan pencatatan. Ya. Oke, pembukuan, pencatatan. Berikutnya yang keenam, mentaati pemeriksaan pajak. Jadi kalau Anda diperiksa, dicurigai, ya harus mengikuti kalau diperiksa. Ya. Kalau memang nggak salah, kenapa takut? Nah, itu yang ketujuh, melakukan pemotongan dan pemungutan. Jadi kalau misal WP-nya ini bentuknya badan, maka dia wajib memotong dan memungut. Motong untuk PPh 21 untuk karyawan. Itu paling minim ya, harus dilakukan. Oke, berikutnya kalau tadi dari perspektif WP, sekarang ini dari perspektif Fiskus, ini pemerintahnya. Maka pemerintah berhak menerbitkan NPWP ataupun pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan. Secara jabatan ini maksudnya apa? Paksa ya. Jadi kalau Anda punya penghasilan terus sudah melebihi 4,8 M, maka Anda akan dipaksa jadi pengusaha kena pajak. Secara jabatan itu maksudnya ditetapkan sepihak oleh Fiskus ya. Yang kedua yaitu hak menerbitkan SKP. Ini menetapkan pajak terhutangnya berapa bagi jenis-jenis penghasilan yang dikenainya secara official assessment system. Dan berikutnya wajib berhak menerbitkan surat tagihan pajak. Berhak nagih ya. Kalau dirasa memang ada yang tidak sesuai dan kurang ya.
dan berhak melakukan pemeriksaan maupun penyegelan. Jadi segel ini akan dilakukan jika WP tidak kooperatif saat pemeriksaan ataupun ditemui aset milik objek yang tidak bertanggung jawab ya, dan dia harus melunasinya, maka biasanya beberapa aset itu bisa disegel sebagai jaminan ya. Atau hak yang kelima itu mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi. Jadi denda itu Fiskus berhak menghapus atau mengurangi ya, namun dengan pengajuan. Fiskus juga berkewajiban membina wajib pajak. Itulah kenapa di KPP ya, KPP di daerah masing-masing itu selalu ada, dan di sana Anda mau tanya apapun tentang perpajakan akan dijawab. Yaitu salah satu kewajiban mereka ya, membina. Berikutnya kewajiban menerbitkan SKPLB. Jadi kalau memang Anda bayarnya lebih banyak, kelebihan gitu ya, dan ternyata lebih bayar, maka harus diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar ya. Jadi harus mengakui kalau memang WP-nya lebih bayar. Dan yang ketiga, wajib melaksanakan keputusan. Jadi apapun keputusan yang dikeluarkan oleh Fiskus harus dilaksanakan. Contohnya apa? Keberatan. Misal WP-nya mengajukan keberatan terus diterima sepenuhnya, maka ya harus dipenuhi oleh si Fiskus keputusan itu. Dan yang keempat, kewajiban merahasiakan data WP. Nah, kenapa data wajib pajak itu minim sekali bocor ya? Karena data Anda dirawat dan dijaga sebaik mungkin oleh pemerintah. Nah, kita masuk ke NPWP-nya sekarang. NPWP itu bentuknya seperti kartu. Jadi ini nomor yang diberikan pada WP sebagai sarana admin. Oke? Nah, Anda kalau kembali ke mata kuliah SIA ya, di tabel employee itu kan selalu ada ID gitu ya. Ya, Anda kalau mahasiswa juga punya namanya NRP. Nah, ini sebagai WP juga ada semacam ID-nya, yaitu NPWP. Maka memudahkan administrasi, kemudian juga bisa jadi tanda pengenal atau identitas, terus menjaga ketertiban, karena Anda bayar pakai NPWP, tercatat database, lebih rapi pencatatannya, dan pengawasan administrasi. Jadi tiap NPWP itu akhirnya karena ada datanya, pencatatannya, lebih bisa diawasi. Oke. Nah, ini contoh, ini punya saya sendiri, sedikit saya blur ya. Nah, itu contoh kartunya kayak gini. Saya asli Kediri, maka KPP-nya Kediri. Dan di situ Anda lihat ada triple zero di belakangnya ini yang saya garis merah. Itu artinya NPWP induk. NPWP pertama saya ya. Ini contoh scan-nya ya, supaya Anda tidak janggung. Nah, ini terkait NPWP ya, siapa saja WP yang wajib mendaftarkan diri. Yang pertama, WPOP, baik wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah dengan suami ya maksudnya, entah itu karena hidup berpisah karena keputusan hakim, ini artinya cerai. Jadi seseorang wanita itu kalau menikah terus tanpa perjanjian pisah harta, maka istri ini boleh mengikut suaminya. Jadi NPWP istri dihapus, terus penghasilannya istri menambah punyanya suami. Karena dia secara sistem administrasi ikut suaminya, itu boleh gabung ya. Tapi kalau cerai, ya si istri harus bikin NPWP lagi, karena sudah tidak lagi dalam satu hubungan. Nah, itu ya. Atau menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pisah harta. Jadi kalau cowok cewek menikah ya, dengan perjanjian pisah harta, maka tidak boleh digabung. Artinya punyanya cowok sendiri, punyanya cewek sendiri. Nah, itu maka istri harus punya sendiri. Oke, nggak boleh
dihapus. Nah, berikutnya yang memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara terpisah dari suaminya, meskipun tidak ada keputusan hakim ya, ataupun tidak ada pisah harta. Nah, ini maksudnya yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi memang pengen pisah, dia nggak pisah harta, dia nggak cerai, tapi minta pisah, itu boleh. Maka si istri harus eh, daftar lagi NPWP, nggak boleh ikut suaminya, karena mau pisah memang ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sekarang eh, ini kata kuncinya adalah yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi istri yang freelance gitu ya, dia nggak boleh gabung dengan suaminya, dia harus punya NPWP sendiri ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, WP yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar, pemotong atau pemungut. Ini WP badan biasanya yang punya kewajiban ini, maka dia harus punya NPWP. Jadi kalau Anda dipotong tapi WP yang motong nggak punya NPWP, itu patut dipertanyakan ya. Berikutnya yang keempat, WP badan yang punya kewajiban bla 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 bla, termasuk bentuknya joint operation. Jadi kalau kongsi A dan B kolaborasi jadi satu bisnis baru, maka dia wajib daftar NPWP badan. Yang kelima, ini bendahara yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemotong dan atau pemungut pajak. Oke. Nah, ini berikutnya NPWP untuk WPOP. Ini ada beberapa status ya. Untuk OP itu biasanya akan punya induk yang mana ekornya, nomor ekor NPWP-nya 000 kayak yang tadi saya tunjukkan, itu induk. Tapi ada juga NPWP yang HB, itu hidup berpisah, artinya cerai ya, hidup pisah. Atau yang ketiga PH, pisah harta. Ini tidak cerai, masih dalam satu hubungan suami istri, namun ada surat perjanjian pisah harta. Jadi si suami punya sendiri, si istri punya sendiri. Atau yang keempat, memilih terpisah tadi ya. Dia menikah, dia tidak cerai, dia juga tidak pisah harta, tapi minta terpisah. Oke. Dan yang kelima, WBT, warisan belum terbagi. Jadi jika seseorang meninggal kemudian menyisakan warisan dan itu belum dibagikan, maka NPWP-nya akan masih aktif dengan status WBT. Tapi kalau warisan sudah dibagikan, NPWP boleh dihapuskan ya. Berikutnya ada NPWP cabang. Jadi kalau induk itu NPWP awalnya kita, kalau cabang ini kan tiap orang berhak ya, atau badan punya cabang. Maka ketika bikin usaha di daerah lain punya cabang baru, ya harus punya NPWP baru atas cabangnya. Maka akan ada kode cabang yang mencerminkan urutan cabang di satu KPP. Kita lihat contohnya ya. Tuan A tinggal di Jalan Bandang, Makassar. Oke. Terdaftar di KPP Makassar Utara dengan NPWP 000. Nah, ini adalah bentuk NPWP induknya dia. Oke, Anda cermati lagi. Oke. Berikutnya Tuan A, masih orang yang sama. Dia membuka usaha di sebuah mal di daerah Makassar Selatan. Oke, kelihatan ya. Dalam hal ini, Tuan A harus daftar di Makassar Selatan. Maka dia memperoleh NPWP baru dengan nomor berikut. Belakangnya 001, artinya cabang pertama. Oke. Tidak dipahami ya, Anda bisa telaah lagi bedanya di mana ya. Jadi yang atas itu induk, pertama kali dia punya NPWP, yang kedua ini dia buka cabang.
Berikutnya, si Tuan A ini juga membuka usaha di Ruko, ini cabang baru lagi, di daerah Maros, utara, selatan, Maros. Nah, atas di Maros ini dia memperoleh NPWP cabang lagi, dia daftar lagi, karena cabang yang baru lagi. Belakangnya 001. Loh, Pak, kok cabang nomor 1 lagi? Kok nggak nomor 2? Kan sebelumnya sudah punya cabang. Nah, Anda lihat sebelum 3 digit terakhir ya, ada 3 digit lagi, ini menunjukkan daerah. Oke, yang saya highlight ini. Jadi 801 itu kodenya Makassar Utara, 805 kodenya Makassar Selatan, 809 kodenya Maros. Artinya ini NPWP pertama dia di daerah Maros. Yang ini NPWP pertamanya dia di daerah Makassar Selatan. Gitu ya. Nah, kita lihat cerita yang keempat ini. Tuan A buka lagi di daerah Maros lagi. Maka dia daftar, dapat NPWP, belakangnya 002. Kode daerahnya 809. Ini sama ya, sama-sama Maros. Kedua ini sama-sama Maros, namun Anda lihat yang poin ketiga ini cabang pertamanya dia di Maros, poin keempat ini cabang keduanya dia di daerah Maros. Oke, jadi itu cara membedakan mana yang induk, mana yang cabang. Nah, NPWP untuk badan sekarang. Badan itu apa saja? Ya, bisa badan itu sendiri, tadi ada PT, CV, firma, dan sebagainya. Bisa juga ada yang bentuknya kongsi atau joint operation, atau juga kantor perwakilan perusahaan asing, permanent establishment. Ini buka cabang di Indonesia. BUT ya, bentuk usaha tetap. Itu ya sama aja, cabang perusahaan luar negeri yang buka di Indonesia. Itulah BUT. Berikutnya NPWP badan untuk siapa lagi? Ada bendahara, bendahara pemerintah yang bayar gaji, upah, honorarium dan sebagainya, yang mana dia wajib memotong pajak. Ya, jadi ada kewajiban di situ serta pembayaran lainnya. Karena dia motong, dia wajib punya NPWP. Dan penyelenggara kegiatan. Ini pihak selain yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dalam bentuk apapun ya. Jadi ketika dia mengadakan kegiatan, terus melakukan pembayaran, imbalan, dan apapun itu, maka dianggap sebagai badan. Ini contohnya apa? IO biasanya. Event organizer, wedding organizer itu bisa ya. Nah, berikutnya daftarnya gimana ya? Anda daftar bisa secara mandiri ya, di KPP, atau sekarang kalau pandemi ini Anda bisa secara online, bisa itu ya, ke websitenya DJP ya. Atau Anda dikukuhkan secara jabatan ya, ini dipaksa. Oke. Nah, ini ketika Anda daftar, setelah selesai menyelesaikan pendaftarannya, paling lambat 1 hari kerja ya, setelah persyaratan Anda itu sudah selesai ya. Jadi sekarang daftar online aja, cepat ya, gampang sekali, tidak harus ke KPP atau KP2KP. Berikutnya NPWP itu bisa dihapus apabila ya, apabila Anda ini memang memenuhi syarat ya. Syaratnya apa? Nah, ini Anda bisa lihat akan muncul surat penolakan penghapusan. Artinya penghapusan Anda bisa saja tidak disetujui hanya karena punya tunggakan pajak. Jadi kalau punya utang pajak ya nggak boleh melarikan diri ya. Kalau Anda menghapus NPWP kan sama aja lari ya. Atau masih menjalani proses hukum atau admin yang belum selesai, jadi sedang keberatan
sedang menjalani proses banding gitu ya, tidak boleh dihapus. Atau WP tersebut ditetapkan sebagai WP non efektif. Ya, WP non efektif itu apa? Contoh misalkan Anda punya NPWP, terus suatu hari kuliah di luar negeri. Daripada repot lapor tiap tahun, mungkin Anda ada risiko lupa lapor, boleh mengajukan sebagai WP non efektif. Jadi kewajiban melapornya hilang sementara Anda studi. Nah, kalau posisi non efektif nggak boleh dihapus, ya, sama aja dengan melarikan diri. Oke. Nah, NPWP akan dihapus apabila WPOP itu meninggal. Ya, meninggal kan punya warisannya itu sudah habis dibagi, artinya sudah nggak ada lagi warisan yang tersisa, maka akan dihapus. Yang B, WP bendahara yang tidak lagi memenuhi syarat atau tidak ditunjuk lagi. Tadi kan bendahara ditunjuk ya, sudah nggak jadi bendahara ya dia boleh menghapus. Atau WPOP yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Jadi kalau Anda cuman, Pak, saya mau ke Jepang 14 hari liburan, jangan berlebihan ya menghapus NPWP, jangan ya. Jadi ini untuk mereka yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Kalau cuman holiday nggak usah hapus NPWP. Yang keempat, WP yang punya lebih dari satu NPWP. Jadi contoh Tuan A tadi punya beberapa, suatu saat beberapa cabangnya sudah tutup, maka boleh dihapus NPWP cabangnya ya. Oke. Berikutnya, penghapusan boleh dilakukan bagi WPOP yang statusnya pengurus yang telah diberikan NPWP dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP. Oke. Berikutnya ada lagi WP Badan Kantor Perwakilan Asing yang sudah tidak punya kewajiban lagi dan telah berhenti usahanya. Jadi cabangnya di Indonesia sudah nggak ada kewajiban dan ditutup, maka boleh dihapus. Atau warisan yang belum terbagi, yaitu masih jadi subjek pajak ya. Jika sudah dibagi, maka boleh dihapus, sudah nggak ada saldonya atas NPWP itu. Oke, berikutnya wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP menikah tanpa perjanjian pisah harta terus menikah gitu ya. Jadi misal Dilan dan Milea gitu ya, Dilan punya NPWP, Milea punya NPWP, kemudian mereka berdua menikah, maka si Milea kalau tidak pisah harta boleh menghapus NPWP-nya karena ikut suaminya ya. Nah, kurang lebih kayak gitulah ilustrasinya. Berikutnya yang akan dihapus juga atau boleh dihapus wanita kawin yang punya NPWP beda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan penggunaan kewajibannya akhirnya digabungkan. Jadi yang awalnya pisah sekarang gabung, itu juga boleh dihapus ya, karena ikut suami selanjutnya. Berikutnya anak belum dewasa namun sudah punya NPWP. Ini aneh ya, karena salah satu syarat NPWP adalah KTP. KTP itu usia 17, dewasa itu usia 17 ya. Ya siapa tahu lah ada, itu boleh dihapus. Terus WP bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya. Ya ini cabangnya sudah stop, nggak ada kegiatan lagi, tutup, boleh dihapus. Berikutnya ada WP badan selain PT dengan status tidak aktif ya, sudah berhenti usahanya, nggak punya kewajiban lagi, nggak ada tunggakan, terus tidak kelihatan kegiatan usahanya, maka akan dihapus. Oke. Nah ini contoh kasus penghapusan ya. PT SYZ mengajukan permohonan secara tertulis, dinyatakan lengkap, lalu melakukan pemeriksaan. Ternyata dari
laporan hasil pemeriksaan itu ada usul atau rekomendasi penghapusan. Jadi ini udah di ACC, aman ya menurut pemeriksaan. Tapi dari seksi penagihan ternyata masih punya tunggakan. Nah, artinya ketahuan nih sekarang ada tunggakan. Selain itu, info dari pengawasan dan konsultasi, dia sedang menjalani proses banding. Maka dia sampai dengan tanggal 30 ternyata belum melunasi dan ada proses hukum yang belum selesai. Oleh karena itu, dalam kasus ini dia ditetapkan sebagai non-efektif. Oke, tidak langsung dihapuskan. Jadi ditolak. Jadi dinonefektifkan dulu, tidak boleh langsung menghapus. Oke. Nah, kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu NPPKP. Nah, NPPKP. Tadi NPWP, sekarang NPPKP. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Ini ID bagi mereka-mereka yang menjadi pengusaha kena pajak. Apa bedanya ya pengusaha dan bukan pengusaha? Jadi siapapun WP itu wajib mempunyai NPWP. Namun yang mempunyai NPPKP hanyalah pengusaha menurut pajak ya, PKP artinya, yang mana omsetnya lebih dari 4,8 M per tahun. Jadi kalau omsetnya belum 4,8 M, maka dia dikategorikan bukan pengusaha kena pajak, maka dia cukup punya NPWP saja. Kalau lebih dari 4,8 M tidak hanya NPWP, namun dia juga perlu NPPKP kalau mau memungut PPN. Jadi ciri-cirinya PKP itu juga bisa memungut PPN. PPN itu 10% ya. Biasanya kalau Anda belanja-belanja, Anda lihat struk atau invoice-nya ada 10% PPN, berarti dia sudah PKP. Oke, fungsinya apa? Sama dengan NPWP kurang lebih ya. ID ya, terus pencatatan. Terus untuk melaksanakan hak dan kewajiban pada PPN dan PPNBM ya, pajak penjualan atas barang mewah. Oke, dan juga kalau ada NPPKP maka pemerintah bisa memonitor. Syaratnya apa? Nih Anda lihat, bagi WP orang pribadi, WPOP ya, syaratnya hanya fotokopi KTP atau fotokopi paspor, ini jika warga negara asing. Kalau warga negara Indonesia cuman KTP aja. Kalau asing itu bisa paspor, kitas atau kitab. Dilegalisir. Oke. Lalu karena ini pengusaha, jadi harus ada dokumen izin kegiatan usaha serta surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat daerah, minimal dari lurah atau kepala desa. Oke. Itu untuk orang pribadi kalau mau punya NPPKP. Kalau badan, nah sekarang badan lebih ribet lagi ya, ketambahan. Yang pertama, fotokopi akta pendirian atas badan tersebut. Jadi harus ada akta pendiriannya. Badan ini kan organisasi ya. Terus fotokopi NPWP salah satu pengurus. Oke. Nah, terus ada dokumen izin usaha, ini masih sama, dan surat keterangan tempat kegiatan usaha juga sama. Jadi pembedanya adalah fotokopi akta dan fotokopi NPWP salah satu pengurus. Kalau OP cuman fotokopi KTP saja. Berikutnya untuk WP badan yang bentuknya kerjasama operasi atau joint operation atau kongsi. Lebih ribet lagi ini ya. Karena syarat yang pertama dia harus melampirkan fotokopi perjanjiannya atau akta pendirian
joint operationnya, ya harus ada tuh yang menunjukkan bahwa itu bentuk kerjasama operasi. Berikutnya fotokopi NPWP masing-masing anggota. Ya, kalau badan tadi salah satu saja pendiri, yang ini masing-masing anggota kongsinya. Oke. Berikutnya fotokopi kartu NPWP OP dari salah satu pengurus. Nah, ini ya. Oke, berikutnya izin usaha sama, surat keterangan usaha juga sama ya. Nah, ini dokumen lain yang sering kali disertakan untuk memperkuat ya. Karena gini, mendaftar NPPKP itu cukup rigid ya. Karena apa kaitannya Anda kalau punya NPPKP berhak motong PPN. Artinya ada risiko di sana ya. Makanya tidak sembarangan, karena ketika orang memperoleh ini dia bisa motong PPN. Jadi supaya pertanggungjawabannya jelas, filter pendaftaran di awalnya cukup ketat ya. Jadi Anda bisa mencantumkan dokumen lain untuk meyakinkan ya, pendaftaran NPPKP-nya. Bisa dalam bentuk bukti sewa atau kepemilikan tempat usaha. Ini menunjukkan seberapa real usaha Anda itu benar-benar ada wujudnya, ada tempatnya. Foto ruangan atau tempat usaha, denah, peta lokasi, ya, karena akan ada verifikasi lokasi. Terus spesimen tanda tangan faktur, jadi ini tanda tangannya siapa yang akan ada pada faktur, karena kalau memungut PPN harus bikin faktur pajak ya. Dan fotokopi KTP bagi siapa yang akan menandatangani faktur itu dalam perusahaan ya. Daftar harta atau inventaris kantor, laporan keuangan ini cukup neraca atau statement of financial position dan statement of comprehensive income atau income statement ya. Dan SPT tahunan terakhir. Untuk apa? Untuk melihat apakah betul omset Anda sudah melebihi 4,8 miliar. Nah, ini untuk memperkuat pendaftaran Anda sebagai NPPKP. Tata caranya bisa melalui e-registration online ya, atau secara luring atau offline dengan membawa hard copy ke KPP. Ya, tapi zaman sekarang lebih baik online aja lah ya, lebih mudah. Oke. Nah, berikutnya prosesnya. Jadi setelah Anda mendaftar, semua persyaratannya lengkap, maka akan ada verifikasi 5 hari kerja. Setelah verifikasi, muncullah keputusan diterima atau ditolak. Nah, jadi NPPKP ini bentuknya bukan kartu, tapi bentuknya adalah surat, surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Oke, nah bila dalam 5 hari verifikasi itu tidak ada kabar, maka dianggap dikabulkan dan KPP akan menerbitkan surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Jadi kalau 5 hari ada kabar, Anda artinya otomatis diterima ya. Nah, ini contoh surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Ya, Anda bisa lihat di sini ada NPWP-nya berapa, karena syarat punya NPWP harus ada NPWP tadi, namanya, kualifikasi usahanya, alamat, merek dagang, kewajibannya. Nah, ini PPN atau PPNBM. Kalau barang mewah ya PPNBM ya. Terus tanda tangan dari kepala KPP-nya. Bentuknya bukan kartu ya, bentuknya seperti ini, surat ya. Nah, ada yang namanya pengukuhan secara jabatan. Artinya, jika Anda diketahui ya, omsetnya lebih dari 4,8 M per tahun, tapi tidak lapor, diam-diam aja, maka KPP dapat mengukuhkan secara jabatan. Dipaksa ya. Jadi, udah kamu ini bandel ya, udah 4,8 M tidak daftar PKP, mulai hari ini kamu jadi PKP, dipaksa ya. Itu yang dimaksud secara jabatan.
Berikutnya, NPWP ini juga bisa dicabut ya, atas permintaan sendiri ataupun secara jabatan. Jadi kalau Anda ingin hapus boleh, atau bisa juga dihapus oleh KPP-nya, DJP ya. Nah, pencabutan ini paling lambat 6 bulan setelah permohonan diterima. Jadi tidak bisa langsung dicabut terus kemudian off ya. Jadi harus ada waktu tunggunya 6 bulan. Jika dalam 6 bulan tidak ada keputusan, dianggap diterima. Artinya Anda ACC untuk mencabut atau menghapus NPWP-nya. Ya, kalau Anda menghapus berarti sudah tidak punya kewajiban untuk memungut PPN ataupun PPNBM ya. Itu kemudian dapat dicabut apabila ya PKP ini bisa dicabut bila Anda jadi WP non efektif. Kalau non efektif berarti tidak boleh melaksanakan kegiatan atau transaksi, maka tidak berkenankan motong PPN, maka Anda akan dicabut tuh kalau non efektif. Berikutnya, jika diketahui tidak diketahui maksudnya ya. Jadi ini lokasinya sudah pindah misalkan, atau sudah lama tutup terus disurvei oleh pemerintah kok ini nggak ada ya, maka akan bisa dicabut di sana. Maka kalau Anda pindah harus melaporkan ya, mendaftarkan Anda pindah kemana. Yang ketiga, yang menyalahgunakan. Jadi ini Anda menyalahgunakan PPN harusnya 10%, Anda melakukan fraud, kecurangan ya. Customernya ditipu. Ini di sini PPN-nya 20%. 10%-nya Anda ambil. Itu menyalahgunakan ya. Atau bentuk penyalahgunaan apapun yang lain akan dicabut. Yang keempat, pindah alamat. Jadi tempatnya sudah nggak ditemukan lagi atau pindah ke daerah lain, maka harus daftar ke KPP lain. Oke. Atau juga PKP tidak memenuhi persyaratan. Jadi omsetnya makin lama makin turun gitu ya. Ternyata suatu saat omsetnya tinggal 1 miliar, maka itu boleh dicabut NPWP-nya. Berikutnya, pengusaha kena pajak yang telah dipusatkan. Artinya ini terpusat tuh maksudnya gini, misal ya, sebuah toko bangunan di Surabaya misalkan, cabangnya di daerah Jagir, pusatnya di daerah Jagir, terus punya cabang di beberapa daerah di Surabaya ya, punya di daerah Tunjungan, daerah lain-lain. Terus ternyata untuk mempermudah pengurusan PPN ya, dipusatkan di Jagir semua. Jadi cabang manapun transaksinya PPN-nya disetorkan melalui KPP Jagir. Maka NPWP dari cabang yang lain boleh dihapuskan karena sudah terpusat perhitungannya di induknya. Itu maksud yang F ya. Yang G, yang tidak lagi memenuhi persyaratan secara subjektif, berarti ini kriteria WP-nya, ataupun objektif, ini berarti omsetnya. Oke, misal WP badan sudah bubar, ya boleh dihapus ya. Oke. Berikutnya, untuk PKP OP yang telah meninggal itu bisa dicabut ya, itu dihapus. Terus PKP yang omsetnya tidak lagi 4,8 M ya, dan tidak memilih jadi PKP, boleh dihapus. Jadi kalau Anda sudah punya NPWP, meskipun omsetnya di bawah 4,8 M, Anda masih boleh loh menjadi PKP. Jadi tidak usah dicabut, tidak apa-apa. Jadi artinya apa? Misal omsetnya Anda punya NPWP, otomatis omsetnya sudah lebih dari 4,8 M. Suatu hari omset Anda tinggal 3 M. Anda tidak harus mencabut, itu diperbolehkan ya. Kenapa ya? Konsekuensinya kalau Anda nggak mencabut ya Anda tetap memungut PPN. Ya, kalaupun dicabut
monggo silahkan, boleh ya. Karena secara omset sudah tidak lagi memenuhi. Berikutnya PKP yang BUT, nah ini cabang dari perusahaan asing di Indonesia yang berhenti usahanya, maka boleh dicabut. Oke, jadi sekian yang dapat saya sampaikan terkait NPWP dan NPPKP. Semoga bermanfaat. Terima kasih.